koordinator langsung menempati kursi yang kosong saja. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk kita semua. Kita adalah guru-guru. Kita semua di sini ada yang calon guru juga, teman-teman mahasiswa PPL dan Bapak Ibu guru Seneka. Guru bukan lagi memiliki tugas atau memiliki peranan, bukan sekadar tugas, tapi memang sudah jadi kodratnya untuk menuntun setiap individu yang ada pada diri anak sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alamnya masing-masing. Seperti yang disampaikan kemarin di hari pertama oleh Bapak Jumani, kita tidak bisa memaksakan anak yang memiliki bakat, yang memiliki keasikan atau keinginan di bidang seni untuk mendalami matematika, untuk menguasai matematika. Begitupun demikian, anak yang memiliki bakat eksak, matematika, IPA dan lain sebagainya untuk lebih menguasai bidang yang lain. Nah, saya ini merupakan dan teman-teman yang lain merupakan calon guru penggerak angkatan 5 dari Kabupaten Kendal yang sudah 2 hari ini mengganggu atau nuwun sewu merepoti Bapak Ibu semua yang telah memberikan waktu dan kesempatan dan pikirannya untuk mengikuti diseminasi penerapan budaya positif di sekolah, yang untuk materi atau tema saya merupakan kebutuhan dasar manusia. Tujuan diseminasi kali ini, yang pertama, Bapak Ibu guru dapat menjelaskan kebutuhan dasar yang menjadi motif dari tindakan manusia baik murid maupun guru. Karena semua tindakan apa yang kita lakukan, bahkan apa yang kita kenakan untuk memilih menggunakan baju ini, menggunakan sepatu ini, itu pasti memiliki tujuan. Yang kedua, Bapak Ibu guru dapat menganalisis dampak tidak terpenuhinya kebutuhan dasar terhadap pelanggaran peraturan dan tindakan yang tidak sesuai dengan nilai kebijakan. Nah, apa yang kita lakukan ketika kebutuhan itu tidak terpenuhi, apa yang kita inginkan tidak terpenuhi, pada umumnya kita akan melakukan suatu hal yang itu nantinya bahasa gampangnya yang penting aku tekan ini dengan berbagai macam cara yang bahkan mungkin itu melanggar nilai-nilai kebajikan. Yang terakhir, Bapak Ibu guru dapat mengidentifikasi peran dari sekolah dan guru dalam upayanya menciptakan lingkungan belajar dan pemenuhan kebutuhan anak yang beragam. Karena kebutuhan anak kan tidak sama. Mungkin dari mereka ada yang kurang perhatian di keluarganya, kurang kasih sayang, atau mungkin kasih sayangnya cukup tapi mereka kebutuhan nuwun sewu, kebutuhan pangannya atau ekonominya rendah. Itu bisa terjadi. Kita lihat kasus di Seneka. Kontekstual, kita kontekstual aja. Ada anak yang memiliki potongan rambut seperti itu. Entah dia itu ngefans sama grup band mana juga nggak tahu. Bahkan ada coretan-coretan tulisannya gaya elit buka masker sulit. Itu maksudnya apa juga kita nggak tahu, karena anak mencoba mengekspresikan apa yang ada dalam pikirannya. Mungkin mereka butuh eksistensi. Ini loh ada aku, ini loh ada saya. Aku ini loh wis nyorek-nyorek iki aku segini. Mungkin mereka butuh eksistensi. Atau yang memotong rambutnya seperti apa, gambar cinta dan gambar apa itu mungkin mereka ingin diperhatikan dengan lebih oleh teman-temannya. Mereka ingin perhatian lebih, ingin ditegur, wah tambah ganteng, wah. Kita juga tidak bisa mengabaikan anak-anak yang tiap hari menyapa kita. Selamat pagi Miss Bu, good morning Miss Bu, selamat pagi Pak Sigit, selamat pagi. Mereka menyampaikan itu karena mereka juga memiliki tujuan. Tidak sekedar basa-basi tentunya. Dalam hatinya pasti tidak sekedar basa-basi. Mungkin karena mereka aktif dan mereka sangat membutuhkan perhatian yang lebih dari Bapak Ibu guru semua. Nah, ada
ada juga yang seperti ini ketika kita melihat di sebelah selatan kelas. Ada yang seperti ini. Sebenarnya pertanyaannya, apa yang mendasari mereka melakukan hal tersebut? Dari potongan-potongan yang seperti itu, bahkan ada karena videonya juga sempat terdownload, ada yang masuk kelas lewat kuburan, ada yang keluar kelas lewat pagar, melompat dan lain sebagainya. Mereka pasti memiliki alasan dasar. Mereka memiliki tujuan khusus. Begitu seperti halnya tindak kejahatan. Pasti mereka memiliki yang namanya motif. Mereka memiliki tujuan tertentu melakukan hal tersebut. Seperti yang sedang viral-viral itu, mereka berbuat sesuatu dengan tujuan tertentu. Untuk bisa menjawab ini, kita akan mendalami materi tentang kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita sudah memiliki keinginan, kita memiliki target. Misalnya si A ketika ulangan tidak ingin remedi, tidak ingin dimarahi ibunya karena nilainya jelek, maka si A akan melakukan berbagai macam hal. Dengan kalau tindakannya positif, yang dilakukan positif, dia akan belajar lebih keras, dia akan berusaha lebih giat, dia mungkin bertanya dengan kepada temannya, menambah literasi. Tetapi untuk mencapai target itu, kalau dia tidak mampu, terkadang dia atau mereka itu akan melakukan hal-hal negatif yang bertentangan dengan nilai kebijakan. Mencontek misalnya, atau ngerpek, ngancam temannya yang lain untuk memberikan jawaban. Itu pasti akan terjadi karena setiap manusia yang sudah memiliki tujuan tertentu akan selalu melakukan apa yang mereka yakini, baik itu bersifat positif atau negatif untuk pemenuhan kebutuhannya. Ini ada sebuah konteks masalah. Pak Sigit, guru dan wali kelas 7G di SMP Negeri Tegal Ilmu sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, namanya Basor. Beberapa anak di kelas 7G telah datang padanya dan mengeluh Basor yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Pak Sigit, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Basor melakukan tersebut? Dari konteks ini nanti akan berbagai kemungkinan muncul jawaban dari Basor. Karena setiap orang yang melakukan kesalahan yang sama belum tentu alasan atau tujuannya sama. Bisa juga anak terlambat karena mabarnya kemalaman, ngegame kemalaman, atau bisa juga dia terlambat karena harus ngantar jajanan ke pasar dulu, bisa jadi. Dia datang terlambat karena teknis ban bocor dan lain sebagainya. Jadi seperti kemarin Pak Nuk, di materinya Pak Nuk, bagaimana cara penerapan kalau dibilang hukuman karena tidak boleh menghukum, karena konsekuensi itu ada segitiga restitusi yang nanti kita praktekkan. Kita akan mencoba menggali dulu apa kebutuhan mereka, apa tujuan mereka, apa yang menyebabkan mereka terlambat, apa yang menyebabkan mereka melakukan kesalahan atau pelanggaran nilai-nilai kebijakan itu. Nah, dari situ, dari konteks atau dari masalah tersebut nanti kita akan menggali lebih dalam apa yang sebenarnya menjadi dasar mereka melakukan hal tersebut. Sebenarnya kebutuhan manusia itu hanya ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya, kebutuhan kebebasan. Kemudian kesenangan dan penguasaan. Kebutuhan bertahan hidup. Setiap manusia bertahan hidup secara biologis pasti reproduksi. Karena untuk bertahan hidup, melanjutkan ke keturunan, salah satunya itu. Yang berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Dibagi dua, dari biologis dan psikologis. Secara biologis, tadi saya sampaikan untuk bertahan hidup dengan reproduksi. Kemudian untuk komponen psikologis, pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman, termasuk kesehatan
mungkin dari segi ekonomi Basor kurang, karena kalau lebih jauh lagi seperti itu. Nah, dengan jawaban Basor yang demikian, berarti kita harus mengetahui, oh si Basor ini ternyata tidak pernah bawa uang saku, oh karena ekonominya lemah. Jadi kita ketika memberikan pelayanan kepada anak, karena pelayanan itu tidak hanya sekadar tidak hanya dari BK, wali kelas ataupun guru mapel. Kalau kita bisa mendekati setiap individu anak, kita akan lebih nyaman ketika pembelajaran. Kita nggak tahu, mungkin dari bapak ibu guru yang mengajar kelas 7 nggak ada yang tahu kalau Basor itu ternyata punya saudara kembar. Basor itu punya saudara kembar di kelas 7B, cewek. Dan kok Basor sih Ilham yang nangisan itu. Ilham yang nangisan itu paling cengeng di kelas 7B. Itu dia punya saudara perempuan di kelas 7B dan lebih galak ternyata. Iya, bahkan si saudara kembarnya yang perempuan ini dia lebih sering melindungi si Ilham ketika Ilham digoda teman-temannya, mau apa ini? Dia lebih galak. Jadi saya pun baru tahu ketika ngobrol dengan Basor pas istirahat, ngobrol ada cewek yang lewat, Pak itu dia yang cerita dari Pak itu saudara saya. Kelas berapa Sor? Kelas 7. Loh, berarti kembar? Iya Pak, walaupun tidak ada miripnya sama sekali. Ternyata ketika kita mendekati siswa dengan lebih mendalam, apa yang menyebabkan dia nangisan atau gembeng di kelas, ternyata ada sisi lain. Oh, mungkin di setiap anak, karena dia kembar, mungkin seperti di film-film itu ada kasus yang si kembarnya yang cewek itu lebih berani, yang cowoknya lebih bisa dibilang lebih lemah. Itu ternyata juga ada di lingkungan kita. Itu kasus Basor yang pertama, misalnya seperti ini. Tadi si Ilham melenceng sedikit ya. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin dari bapak ibu yang mungkin belum memiliki pasangan, rasa atau kebutuhan ini pasti diperlukan. Kasih sayang tidak hanya sekadar cinta, karena perhatian, sapaan setiap pagi anak-anak budaya salam senyum sapa setiap pagi itu merupakan sedikit langkah kita untuk memenuhi kebutuhan mereka sebagai guru. Mereka butuh disapa, mereka butuh diperhatikan. Kadang ada yang terpaksa berbuat aneh, seperti potongan yang aneh atau macak, menor. Mereka butuh perhatian, mereka butuh kasih sayang sebenarnya. Itu yang mereka lakukan untuk mendapatkan perhatian lebih dari bapak ibu guru. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk berhubungan dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Atau bapak ibu guru mungkin juga butuh perhatian terkadang. Kadang bapak ibu guru melakukan hal yang mungkin di luar kebiasaan. Mungkin tiba-tiba nyanyi di dalam kantor, mungkin tiba-tiba ngapain di dalam kantor, itu mungkin butuh perhatian. Karena setiap orang memiliki kebutuhan ini. Nah, ketika dalam konteks tadi alasan Basor itu muncul alasan yang lain. Misalnya dalam kasus Basor, jika dia menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang, kemudian temannya menjadi memperhatikan dia, kemudian temannya itu melaporkan ke orang tuanya, maka yang ingin dicapai Basor merupakan kebutuhan kasih sayang. Dia ingin mencari perhatian sama teman-temannya, dia ingin memperhatikan temannya. Mungkin karena dia selalu dicuekin di rumah, dia ingin dapat perhatian dari teman-temannya. Kasus seperti itu pasti ada di sekitar kita, karena kita kan di dalam sekolah ini ada kurang lebih 800-an siswa yang memiliki berbagai macam karakter, berbagai macam latar belakang sosial, budaya, ekonomi. Pasti ada di antara mereka yang kurang belajar. Mungkin dari guru BK sudah membuka layanan khusus curhat, pasti pernah ada yang seperti itu. Untuk kebutuhan berikutnya, kebutuhan penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten,
menjadi terampil, diakui atas prestasinya, itu juga kadang dimiliki oleh seorang guru. Seorang guru akan selalu berusaha untuk mendapatkan pengakuan. Ada yang berusaha untuk mendapatkan pengakuan dengan berbagai macam cara, misalnya dengan serius, dengan ini yang kita bicarakan jalan yang benar ya, jalan yang positif, dengan serius, dengan membimbing siswa dalam perlombaannya, atau dengan melaksanakan tugas yang diembannya dengan maksimal, ketika membimbing menjadi pembina ekstra, pembina paskibra, pembina kegiatan yang lain. Pelaksanaan dengan maksimal itu kemudian diwujudkan dalam sebuah proses dan akhirnya menjadi kegiatan yang baik, maka pengakuan, wah ternyata bapak ini berhasil melakukan pembinaan di ekstra ini, wah garapannya ibu ini jos tenan, wah walaupun kemarin sudah disampaikan kalau tidak salah oleh Pak Isom dan Bu Febri, ketika melakukan suatu hal kita tidak memedulikan apa yang mereka omongkan atau mereka tanggapan mereka, tetapi dalam hati kecil pasti ada, aku ingin berhasil melakukan ini, aku ingin mendapatkan pujian, aku ingin mendapatkan pengakuan kalau aku bisa. Setitik itu pasti ada kalau aku mampu melakukan hal itu. Karena itu kebutuhan dasar manusia. Kalau itu tidak ada, ya kadang kita tidak akan serius untuk melakukannya. Apa yang dilakukan secara total, apa yang dilakukan secara maksimal itu akan ada tujuannya, karena itu merupakan sudah kodrati sebagai manusia. Nah, ketika dalam kasus Basor tadi muncul jawaban seperti ini, apabila jawaban Basor adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Basor sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Ada perbuatan yang tidak baik dilakukan anak itu karena anak ingin dianggap paling berkuasa. Walaupun keadaan real di kelas itu, kalau di kelas saya kelas 7G, yang sering kasusnya itu, kalau kasus tentang kekuasaan itu Akbar. Si Akbar itu selalu berusaha guyon nantang kancane. Guyone nantang. Opositif nantang, saya kalau positif nantang, sidik seperti itu. Jadi dia merasa paling kuat di kelas, dia merasa paling gagah di kelas, jadi semua itu dianggap lebih rendah dari ini. Sifat seperti itu pasti ada pada anak, karena setiap anak itu ingin menjadi penguasa, ingin bisa. Seperti tadi kemampuan kebutuhan penguasaan atau kemampuan itu juga didapati ketika anak sedang melakukan penilaian misalnya. Mereka akan selalu berusaha untuk mendapatkan yang namanya kemampuan penguasaan itu dengan berbagai macam hal. Jika yang jalan yang dilakukan positif, dia akan belajar dengan sungguh-sungguh. Jika jalan yang dipilih jalan yang negatif, maka hal-hal yang tidak terpuji atau hal-hal yang menentang keyakinan itu atau menentang nilai-nilai kebijakan itu akan dilakukan, seperti mencontek, mengancam teman dan lain sebagainya. Kemudian kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Setiap anak pasti memiliki keinginan untuk bebas. Yang paling sering saya temui di dalam kelas, untuk pembagian kelompok saja, teman-teman atau anak-anak itu seperti ini. Pak, sendiri-sendiri saja. Pak, dua-dua saja. Pak, empat-empat saja, dan lain sebagainya. Pak, 4 saja lebih irit. Pak, saya nggak mau dengan ini orangnya begini. Nah, bagaimana kita mengakomodir kebutuhan mereka seperti itu? Mungkin beberapa jalan dapat kita lakukan dengan cara voting misalnya. Kita ambil kesepakatan dengan cara voting, karena tidak mungkin di kelas yang satu dikerjakan, kita memberikan tugas kelompok satu dikerjakan 2 orang, yang satu dikerjakan 4 orang, walaupun itu dianggap diferensiasi, tapi dirasa rasa keadilan memang adil itu tidak berarti
semua sama, tapi adil itu sesuai dengan kemampuannya. Itu yang baru namanya adil. Kalau dianggap adil itu harus semua sama, itu keliru. Karena adil itu sesuai dengan takarannya masing-masing, itu baru adil. Tidak mungkin ketika ngajar di kelas saya, ketika bertemu dengan si A yang kemampuannya, kan saya ini guru seni budaya, ketika bertemu dengan si A kemampuan dan minat gambarnya kurang, saya menuntut si A harus menggambar seperti di kelas 7 itu yang paling pintar gambar si 7H, misalnya di Ozora, menuntut seperti Ozora, tidak mungkin bisa terjadi. Atau menuntut seperti yang lain dengan keterampilannya, kecerdasannya, itu tidak mungkin terjadi karena mereka yang namanya keadilan itu sesuai dengan takarannya. Bisanya ini ya sampai sini gitu. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Kebebasan biasanya dapat kita tampung melalui mereka bisa memilih tema tertentu dalam pembelajaran atau memilih media yang ingin mereka gunakan untuk menyampaikan hasil diskusi mereka. Itu termasuk pilihan kebebasan. Jika dalam kasus Basor tadi, Basor menjawab, bila jawaban Basor dalam kasus di atas adalah bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu, dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Basor sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasannya. Hal sepele seperti itu juga harus kita perhatikan dalam proses pembelajaran. Ada beberapa, saya pernah mendapat keluhan seperti ini. Sekretaris kelas itu mengeluh, Pak, saya pengen ada sekretaris 2. Lah kenapa? Saya tiap hari dijadikan itu kayak juru tulis, tiap hari nulis terus. Ketika jam kosong saya disuruh nulis terus. Loh, ada toh pelajaran yang seperti itu, siswanya yang disuruh nulis. Bahkan ada juga ketika ada guru, siswanya yang disuruh nulis. Perasaan kalau dilihat pelajarannya, harusnya pelajaran ini tidak terlalu banyak nulis, harusnya. Tapi ada aduan seperti itu. Nah, ketika seperti itu kan dari satu siswa aja memiliki rasa bosan, apalagi yang lain yang harus nulis. Padahal pembelajaran itu kan bisa disampaikan dengan cara yang lain. Dapat hanya diberi tugas kelompok, diskusi, atau diberikan sedikit materi pemancing, kemudian mereka melakukan namanya pemecahan masalah sendiri, itu dapat dilakukan. Tidak perlu menulis karena kebosanan itu nanti kemungkinan mereka akan bosan, mereka akan jenuh dengan apa yang dilakukan oleh guru tersebut. Selanjutnya, kebutuhan akan kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan seperti bermain dan tertawa. Ketika Basor tadi menjawab dengan ia melakukannya karena ia iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka Basor sedang memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Jadi berbagai macam alasan yang dikeluarkan atau tujuan yang diinginkan oleh setiap anak dalam melakukan kegiatan itu ada konsekuensinya tertentu, setiap masing-masing berbeda. Menurut Glaser menyatakan bahwa kapasitas untuk berubah ada dalam diri kita. Jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Yang saya sampaikan tadi, ketika pemenuhan kebutuhan itu harus, karena kan yang namanya kebutuhan dasar kan harus, dari keharusan itu maka ada dua pilihan jalan positif sesuai dengan nilai kebijakan, nilai kebajikan, atau jalan negatif yang melanggar nilai-nilai kebajikan. Nah, sebagai Bapak Ibu guru tentunya kita akan mencoba menuntun atau mengarahkan anak untuk memenuhi nilai-nilai kebutuhan tersebut dengan nilai-nilai yang positif. Begitu juga dengan diri kita. Sebagai guru kita butuh rasa kasih sayang, kita butuh perhatian. Tidak mungkin dalam membutuhkan perhatian itu kita melakukan hal-hal yang aneh,
Misalnya, mungkin juga di sekolahan kita ada bapak ibu guru yang penampilannya agak aneh, yang rambutnya dikuncir atau yang kurang pantas, gondrong misalnya, atau masa iya di sekolah kita menurut siswanya dengan rapi sementara gurunya sendiri kurang rapi. Itu kan hal yang tidak mungkin terjadi. Kita sebagai guru kan yang pertama kita menjadi engarso sultulodo. Engarso sultulodo. Kita di depan, kita sebagai contoh. Eng madya mangun karso, kita di tengah-tengah kita merangkul semuanya untuk bergerak maju. Eng madya mangun karso tuturi handayani. Kita berada di posisi belakang, kita mendorong siswa-siswa kita untuk menuju ke kodrat alam dan kodrat zamannya masing-masing, karena mereka individu-individu yang positif, individu-individu yang menarik. Nah, selanjutnya kebutuhan ini juga ada pada setiap guru. Apakah Bapak Ibu guru merasa terpenuhi kebutuhan dasarnya? Berikut. Apakah Bapak Ibu guru sudah merasa kebutuhan penguasaannya, kebutuhan kebebasannya dalam kelas, kebebasannya dalam mengeksplorasi anak, mengeksplorasi cara belajarnya sudah terpenuhi? Berikut. Atau ada yang belum terpenuhi di antara kebutuhan itu? Mungkin ada yang merasa kebutuhan kasih sayang atau belum begitu diperhatikan dengan Bapak Kepala Sekolah misalnya, atau merasa dicueki. Nah, adakah seperti itu? Atau mungkin dari teman-teman PPL ada yang merasa dicueki sama dosen-dosen bimbingnya, kok nggak pernah dijenguk? Atau oleh guru-guru pamongnya, kok hanya diperintah-perintah aja ya? Nggak pernah ada masukan, nggak pernah ada kritik dan sarannya. Seperti itu. Pemenuhan kebutuhan itu dapat kita lakukan dengan berbagai macam cara. Nah, bagaimana cara Bapak Ibu untuk memenuhi kebutuhan tersebut? Tadi dua pilihan, cara positif dan negatif. Ya, yang positif, pemenuhan kebutuhan kasih sayang, contohnya yang paling sepele dengan sapaan, saling menyapa. Saya secara pribadi, dengan pengalaman saya kemarin mengajar di sekolah swasta itu, saya merasa senang ketika dichattingi kepala sekolah. Saya senang dichattingi dalam bukan berarti tugas, tapi menanyakan bagaimana perkembangan. Itu rasanya bombong. Wah, aku dapat perhatian. Dengan demikian, saya juga ingin menunjukkan saya bisa melakukannya. Ketika sudah diberi tugas, kemudian menanyakan perkembangannya, tidak sekadar tugas. Mas, Pak, ini ada tugas, jenengan bimbing, harus juara. Setelah itu tinggal. Tidak seperti itu. Kemarin saya dichattingi secara pribadi, mau lihat hasilnya, pelatihannya sampai mana, kirim fotonya, kirim hasilnya, saya kirimkan, dapat masukan kalau begini bagaimana. Itu salah satu bentuk pemenuhan kebutuhan kasih sayang atau apa tadi namanya, perasaan diterima oleh orang lain. Itu yang saya alami. Disapa menanyakan kabar pun itu salah satu langkah. Kita menanyakan anak yang kadang sering tidur atau yang lain. Ada contoh di kelas 7H itu keluhan anak-anak satu kelas sama, Pak, si ini sering tidur. Kemudian ketika didekati, saya belum berhasil mendekatinya. Saya belum berhasil untuk mendalami anak tersebut. Kenapa sering izin pulang? Kenapa sering tidak berangkat dan kenapa sering tidur? Walaupun alasan pertamanya, wah Pak, dia ternyata anak pondok. Itu alasan dari teman-teman yang pertama. Jadi cara memenuhi kebutuhan ada berbagai macam cara, ada positif dan negatif tentunya. Nah, ini ada contoh soal. Mungkin dari Bapak Ibu bisa mencoba menjawab. Yang pertama, jadi ada satu konteks yang nanti jawabannya berbeda, seperti kasusnya Basor tadi. Kita mencoba menerka apa yang sebenarnya dia butuhkan. Tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil.
Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya kepada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Ketika jawaban Dimas adalah seperti ini, kebutuhan apa yang dia penuhi? Yang pertama, jawaban Dimas menyetir mobil itu seru. Kira-kira kebutuhan apa yang ingin dia penuhi? Senang atau cinta dan kasih sayang, senang, penguasaan atau kebebasan? Kira-kira apa? Bebas. Ada yang lain? Senang. Dia senang menyetir mobil. Oh, menyetir mobil ternyata seru. Kebebasan. Bu Febri mungkin ada pilihan yang lain? Penguasaan. Atau maksudnya cinta, kasih sayang, kesenangan. Jadi setiap jawaban itu, setiap alasan untuk menjawab pertanyaan itu, maka kebutuhannya pasti beda-beda. Jawabannya yang tepat adalah kesenangan. Menyetir mobil itu seru. Dia mendapatkan rasa kepuasan, dia senang, dia happy dalam menyetir mobil. Beda lagi kalau menyetir mobilnya nanti untuk alasan yang lain, pasti kebutuhannya akan berbeda. Jika muncul jawaban seperti ini, oh, aku nyetir mobil itu biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Apa kira-kira alasan atau kebutuhan apa yang ingin dipenuhi oleh si Dimas ini? Bisa menjawab. Apa jawaban Bu Febri? Kebebasan. Kebebasan atau kesenangan juga kira-kira. Atau cinta dan kasih sayang. Mungkin dengan pacarnya dia jalan-jalan. Nah, sama teman-teman, jawabannya adalah cinta dan kasih sayang. Karena dia akan mendapatkan perhatian yang lebih. Ketika saya bisa nyetir mobil, wah, dia ngajak si A, si B. Kemudian dia akan mendapat perhatian lebih dari teman-temannya. Asik jawab dolanan taruh ini, asik ya kita main dengan ini. Nanti kita diajak ke sana, kemari, naik mobil gratis. Bahkan kalau mungkin bisa mendapat traktiran, jalan-jalan gratis. Jadi rasa cinta dan kasih sayang yang ia dapatkan dari tujuan atau alasan dari menyetir mobil tadi. Yang berikutnya, alasan Dimas, aku senang bisa bepergian dengan teman-temanku. Ini jawabannya kira-kira apa? Yang tadi jawabannya naik mobil bersama teman, jalan-jalan bersama teman-teman. Yang ini bisa bepergian dengan teman-temanku. Jawabannya hampir sama, mirip konteksnya, tapi yang ini jawabannya dia akan merasa bebas, dia merasa lebih bebas untuk berjalan dengan teman-temannya, dia memiliki pilihan lain untuk kemana saja. Nah, dari apa yang kita bicarakan tadi, apa kebutuhan-kebutuhan yang kita impikan, kebutuhan-kebutuhan dasar yang kita inginkan, jika itu terpenuhi semuanya, maka kita akan mencoba menghayalkan kira-kira sekolahan yang seperti apa, seperti kemarin di materi Misbu. Kelas seperti apa yang diinginkan, sekolahan seperti apa yang diinginkan. Andai kata kebutuhan-kebutuhan dasar itu terpenuhi semuanya, maka itu hanyalah impian atau dunia yang berkualitas. Itu sekadar impian, karena itu tidak akan terjadi. Kita mengusahakannya, kita berusaha untuk mencapai pemenuhan kebutuhan itu, namun untuk mencapai kebutuhan itu tidak akan terjadi 100%. Dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda. Tempat Anda menyimpan gambaran representasi diri dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal yang apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Jadi kita semua memiliki angan-angan. Oh, aku pengen setiap hari ketika masuk kelas itu diperhatikan Bapak Ibu guru. Saya ingin ketika berangkat paling pagi sudah ada Pak Kepala Sekolah, jadi kesannya saya disiplin. Itu pasti ada dalam benaknya. Ketika saya mengajar di kelas,
saya begini, ketika bel saya langsung berangkat lewat depan-depan Bapak Ibu guru dengan gagahnya, oh jebule di dalam hati paling kecilnya saya juga ingin diperhatikan Bapak Ibu guru. Wah, Pak Sigit sregep lagi urung bel wis mangkat. Itu pasti akan ada sisi kecil dalam hati setiap Bapak Ibu guru untuk memperoleh kebutuhan dasar tadi. Misalnya ada Bapak Ibu guru yang memiliki penampilan yang dibilang berbeda dengan guru-guru yang lain, pakai peci tapi dalamnya gondrong, ada. Nah, mungkin dia juga memiliki kebutuhan kebebasan. Mungkin dari dasarnya, anak seni yang terkenal kebebasannya, seperti itu kan. Itu pasti ada dalam diri mereka. Mungkin ada ibu-ibu yang kekuasaan, tentang nilai-nilai kekuasaan. Ada Bapak Ibu guru yang merasa memiliki kedudukan tinggi, kemudian memerintah dan lain sebagainya, kemudian show off di depan teman-temannya, di depan rekan-rekan guru. Nah, mungkin mereka juga membutuhkan pengakuan atas kemampuannya, seperti itu. Jadi nilai-nilai kebutuhan tertentu yang ada dalam diri setiap guru. Mungkin dari teman-teman juga memiliki nilai kebutuhan apa yang paling dominan dalam setiap diri kalian. Mungkin ada yang paling besar membutuhkan kasih sayang, butuh diperhatikan. Mungkin dia apa kebutuhan paling dasar yang ada dalam diri? Kasih sayang dari siapa ya? Mungkin dari bapak kepala sekolah atau dari rekan kerja, itu bisa terjadi. Kebutuhan itu tidak hanya sekadar di rumah, dari sekolah, di rumah juga berdampak. Dari dunia khayalan atau dunia yang berkualitas itu tadi, kita hanya dapat berusaha. Mungkin apa yang kita capai akan untuk mencapai apa yang kita inginkan itu berbeda-beda. Nah, kemudian pertanyaan akan muncul, dapatkah kita menciptakan dunia atau lingkungan belajar yang berkualitas untuk diri kita dan murid? Apa yang kita dalami, apa yang kita pelajari dalam kebutuhan dasar manusia ini, kemudian muncul pertanyaan seperti itu. Lalu, apakah kita dapat menciptakan dunia itu? Kita dapat menyusunnya. Bagaimana caranya? Mungkin penciptaan kebutuhan itu dari setiap harinya. Kita mulai menyapa anak. Dari hasil mulai menyapa anak, ada anak yang lebih lesu, dicoba disapa. Ada apa? Bagaimana kabarnya? Perhatian kecil itu akan membuat perubahan walaupun sedikit pada anak. Ternyata Pak ini perhatian dengan saya. Ternyata ini perhatian dengan saya. Seperti itu. Sepertinya slide saya sudah habis. Terima kasih untuk waktunya. Mungkin ada sedikit tanggapan dari teman-teman untuk kita berdiskusi tentang pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Karena setiap orang, setiap individu memiliki kebutuhan dasar yang berbeda-beda. Takaran pemenuhan kebutuhannya pun berbeda. Mungkin saya cukup dengan dicetingi kepala sekolah sudah bombong hatinya. Mungkin yang lain pengen lebih diakui lagi, harus selalu menjadi juara. Itu kadang ada juga yang seperti itu. Ada yang mau berdiskusi tentang hal tersebut? Silakan Bapak Ibu guru. Monggo Bapak. Terima kasih Pak Waktunya luar biasa paparannya, membuka mata kita semua dan menyadarkan akan ambisi-ambisi kita, keinginan-keinginan kita. Sampai dalam bilang kita dari ini mungkin sedikit bocoran. Kalau saya mungkin kebutuhan yang bukan dulu ya, tapi bisa saya penuhi itu. Kalau sekarang kayaknya kebebasan
ada siswanya itu yang izin tidak berangkat sekolah, alasannya itu ya nggak punya ini, nggak bisa untuk makan kalau dia sanggup gitu, kalau dia harus ngasih uang, orang tuanya ngasih uang untuk ke sekolah, maka keluarganya itu nggak bisa makan. Bayangkan, padahal untuk uang satu itu kan biasanya anak sekolah kan berapa? 10.000 gitu, 10.000. Nah itu dia sampai segitu. Ya anak-anak sini juga ada, hanya saja mungkin daya jualnya lebih dan jalannya dekat ya Pak, jadi bisa jalan kaki katanya. Mungkin itu Pak yang perlu kita sadari, kita itu bahwa banyak guru, rekan-rekan kita yang kurang beruntung dengan gaji yang masih di bawah standar dan kualitas hidupnya yang rendah. Bagaimana kalau tidak kebutuhan dasarnya belum terpenuhi, dapat untuk memberikan layanan yang maksimal? Mungkin apa pendapat dari saya? Oke, terima kasih Pak. Memang benar, setiap orang itu dalam dirinya memiliki kebutuhan untuk mengaktualisasi kebebasan. Saya pun demikian. Saya dari dulu itu sebenarnya untuk menjadi guru itu ya 50-50, karena dalam surat awal saya itu dulunya saya itu tukang foto. Saya itu tukang foto dulu. Saya bisa dibilang lebih mendalami motret daripada ngajar. Walaupun foto itu dulu hanya sebagai sarana otodidak, dan saya untuk memenuhi bukan kebutuhan saya sebenarnya, kebutuhan kesenangan atau kenyamanan hati orang tua. Akhirnya saya menerjunkan diri menjadi guru. Walaupun saya sebenarnya itu lebih ke bidang seni, lebih melirik ke bidang seni, tapi dari bapak ibu itu mengarahkan untuk menjadi guru. Seperti itu. Pemilihan jalan untuk pemenuhan kebutuhan itulah yang akan menjadi nilai yang berbeda pada setiap individu. Bagaimana cara pemenuhan kebutuhannya? Misalnya, setiap bapak ibu guru, setiap individu akan memiliki cara. Oh, aku sebenarnya itu pengen bebas dalam arti penampilan, walaupun saya menjadi guru, tapi saya ingin tetap kelihatan begini. Oh, mungkin dengan cara yang lain, potongannya dibuatnya bagaimana, aku ingin tetap seperti brewok, atau aku ingin yang lain. Itu pilihan-pilihan tertentu, itu pilihan-pilihan yang akan dipilih untuk mendapatkan pemenuhan kebutuhan itu. Kebutuhan pada anak juga seperti itu. Anak-anak setiap harinya senang-senang, pelayan. Nah, kebutuhan untuk rasa senang itu, kebutuhan untuk bebas mengekspresikan diri itu, kita sebagai guru harus mencoba menampungnya, tapi dalam sebuah kegiatan atau proses pembelajaran yang lebih bermanfaat. Misalnya dengan permainan dapat dilakukan, misalnya dengan berkelompok, misalnya dengan mereka membuat sebuah kegiatan bagaimana mengekspresikan apa yang ia inginkan melalui sebuah karya. Jadi bagaimana cara atau jalan yang mereka pilih untuk memenuhi kebutuhan itu, atau yang kita mencoba mengarahkan anak untuk memenuhi kebutuhan itu yang akan menjadi nilai pada diri bapak ibu guru sekalian. Begitu. Mungkin ada yang mau diskusikan lagi, kalau masih ada yang mengganjal dalam pikiran benak hatinya. Monggo Ibu Febri. Saya lebih tertarik ke yang gambar dari siswa mereka, di mana ada siswa seperti itu memberikan potongan rambut, kemudian menuliskan, kemudian memanjat pohon di depan kantin. Nah, dengan adanya fakta-fakta seperti itu, berarti memang dari dalam mereka itu ada ruang-ruang yang kosong, kasih sayang,
parah lagi masalahnya. Selamat pagi Bu Febri, I love you Bu Febri. Kalau saya langsung aja ke kelas, kemudian ngapain Pak? Panjang-panjang itu mungkin seperti itu ya. Nah, dengan adanya generasi yang seperti ini, Mas, kita harus bagaimana Pak? Memang ya itulah aktualisasinya, atau kita sebagai seorang guru memberikan wadah-wadah yang Oke. apa ya? Begini, itu sebenarnya nanti di tahap berikutnya kita ada 5 posisi kontrol untuk materi berikutnya, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Bagaimana kita memecahkan masalah tersebut? Seperti itu. 5 posisi kontrol yang saya ketahui, yang pertama paling tinggi sebagai manajer, jadi memanajemen semua, mengatur. Kemudian ada teman yang bersikap lebih dekat, lebih hangat. Kemudian ada pemantau. Yang keempat ada 4. Yang keempat itu ada penghukum. Penghukum seperti yang dikatakan kemarin Pak Nuk di sesinya. Ketika melihat seperti ini pasti, bocah potongannya kayak ini, langsung sikat gundul, seperti itu. Tapi kan di situ sebenarnya mereka akan lebih sakit hati. Belum, kita sebenarnya harus mencari dulu kebutuhan apa sih yang mereka inginkan, kebutuhan apa sih yang mereka ingin capai. Dengan berpola seperti itu, mereka ingin mengaktualisasi diri, mencoret-coret tembok, mereka berpenampilan aneh, berarti mungkin mereka butuh kasih sayang atau perhatian, atau frustasi. Bisa terjadi kasih sayang mereka diputus pacarnya atau membuat inisial pacarnya untuk menyatakan cintanya pada ini loh bukti cintaku padamu, saya ukir di kepalamu, itu kan bisa jadi. Seperti itu. Nah, di dalam 5 posisi kontrol, saya lanjut 5 posisi kontrol, tidak apa-apa. Sedikit itu untuk 5 posisi kontrol. Belum selesai soalnya Pak, nggak apa-apa, lanjut aja Oke. Pak. Materinya sudah saya print Pak Damar, bisa tolong nggak di ICT tadi. Posisi kontrol itu ada penghukum, yang pertama tadi kurang, ada pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jadi posisi paling tinggi itu manajer. Jadi dalam program guru penggerak itu kita dilatih dari Bapak Ibu guru ini Oke, itu juga termasuk pemenuhan kebutuhan. Itu manajer. Itu lebih ke penghukum. Nanti paling dasar itu adalah sifat atau posisi, bukan sifat, posisi penghukum, di mana kita sebagai guru menempatkan posisi ketika menghadapi orang seperti tadi, teman-teman atau anak-anak yang jangan bisa kok ini ngomong ngatet, itu penghukum. Bocah ngomongin telat ngatet, kita belum tahu apa alasannya, kita belum tahu apa yang menyebabkan dia melawan seperti itu, kita langsung menghukum. Walaupun ada yang bilang aturan itu ditegakkan untuk keadilan. Keadilan itu ketika ada yang melanggar kemudian dihukum. Nah, apakah seperti itu? Karena yang namanya adil itu sebenarnya kembali lagi sesuai dengan takarannya. Apa tujuannya mereka melakukan hal tersebut? Apa yang menjadi dasar mereka melakukan hal tersebut? Kalau dilihat seperti ini, identitas gagal, merasa gagal itu ketika posisi kita sebagai penghukum dan membuat orang merasa bersalah. Ketika kita menghukum anak, kemudian mendoktrin anak dia terus kamu ini salah begini, kamu itu melanggar A, B, C, D, E. Nah, itu termasuk identitas gagal. Yang kedua, identitas berhasil atau sukses itu kontrol dari luar ketika kita bisa menjadi teman. Kita bisa mendekatkan diri, kita bisa menjadi pemantau,
penggali data, pencari data. Kemudian identitas yang paling berhasil adalah ketika kita menjadi manajer. Menjadi manajer kita bisa mengarahkan, menuntun mereka mencari kesalahannya sendiri, mereka yang mengaku salah sendiri, mereka yang mengetahui apa konsekuensi yang harus diterimanya, bagaimana cara penyelesaian masalahnya. Itu posisi tertinggi sebagai manajer. Kadang kita tidak sering mengatakan kalimat-kalimat ini. Saya kecewa sekali dengan kalian, atau dengan kalian yang tidak bisa diatur. Nah, itu posisi sebagai pembuat merasa bersalah. Atau kita bisa mengucapkan kamu tidak pernah benar melakukannya, dan seterusnya. Itu sebagai penghukum. Nah, ada juga yang membuat perasaannya lebih dekat. Ayolah, lakukan ini Bapak Ibu. Ayolah Ca, digarap tugasnya. Masa kayak bu guru gitu loh, wis ngene. Nah, itu memposisikan diri sebagai teman. Kita sebagai teman, kita memposisikan sejajar. Jadi siswa menganggap dengan demikian, dengan kalimat itu posisi guru dia merendahkan diri untuk sejajar dengan siswanya sebagai teman. Kemudian apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu pemantau. Ayo siapa yang mau mendapatkan nilai lebih, dan seterusnya. Terus bagaimana kamu menyelesaikan masalah ini? Itu sebagai manajer. Yang ketiga, yang berikutnya kamu selalu yang paling terakhir itu merupakan penghukum. Jadi setiap kalimat yang kita keluarkan itu akan berdampak pada siswa. Oh, Bapak Ibu ini sangat friendly. Oh, Bapak Ibu ini golek judes jadi penghukum. Oh, Bapak Ibu ini apian bisa nuntut ini sebagai manajer. Itu yang membedakan. Walaupun kasusnya sama, yang dihadapi sama, tapi kalimat-kalimat yang dikeluarkan berbeda. Itu yang akan dicerna anak, dan itu yang akan membekas dalam diri anak. Nah, ini segitiga restitusi yang nanti akan kita coba praktikkan. Dari segitiga restitusi ini, yang pertama dilakukan adalah validasi, menstabilkan identitas. Kemarin pernah saya dan Bapak Ibu Guru JGP lakukan, mencoba untuk mengatasi masalah setiap pada anak. Contohnya di kelas saya itu ada yang namanya Fahri. Dia aktif, tapi aktifnya super aktif dengan teman-teman ceweknya, mengganggu teman-teman ceweknya, jahil tangannya, kadang sampai narik kerudung dan lain sebagainya. Dan pada akhirnya guyonannya itu delalah sampai ada teman ceweknya yang jatuh dan kepalanya terbentur lantai. Dari posisi itu, biasanya yang terjadi pada umumnya itu akan langsung menghukum Fahri. Kok ini dolanan apa ini? Bocah kok pencilaan ini sampai ini. Biasanya seperti itu. Namun dalam segitiga restitusi ini tidak demikian. Yang langkah pertama yang kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Dalam kita berdialog, kita mencoba, ngopo kok pelayon? Itu Pak, jam kosong dan lain sebagainya. Misalnya seperti itu. Jam kosong. Pancen memang benar, bermain itu menyenangkan. Bermain itu masih kodrati pada anak, karena masih memiliki berada pada usia anak-anak. Bermain itu menyenangkan. Jadi menstabilkan dulu posisinya, bahwa bermain itu wajar-wajar saja. Itu boleh dilakukan setiap anak. Seperti itu. Jadi mencoba menstabilkan, tidak memposisikan dia sebagai anak yang salah. Itu menstabilkan posisinya. Jadi tidak selalu bocah kok ini salah, kalau marah ini. Nah, itu yang pada umumnya terjadi. Tetapi dalam segitiga restitusi beda. Menstabilkan posisinya.
wajar jika anak melakukan kesalahan, anak itu bermain. Atau contoh yang lain, kasusnya Pak Nur kemarin kalau nggak salah ada anak yang datang terlambat karena nonton bola, mungkin nonton Liga Champions atau tadi malam nonton MU yang menang, yang jarang menang. Nah, kenapa datang terlambat? Apa yang membuat datang terlambat? Ditanyakan. Oh, karena nonton bola. Oh, lah ya podo, sama Pak Sigit itu juga senang bola. Jadi memposisikan kalau kita langsung bocah kok orang ngerti wayang nonton bal. Nah, itu akan menekan perasaannya, dia akan merasa semakin mangkal. Nah, ketika kita menyamakan posisi, wah, ya sama, Pak Sigit juga senang sama Barcelona yang kemarin gini. Jadi kita mencoba masuk di dunianya, kita memasuki lingkungannya, bagaimana mereka pada posisi itu, mencoba mendekatinya. Kemudian validasi kebutuhan. Setelah validasi kebutuhan atau validasi kesalahan, karena dari kebutuhan tadi kan memunculkan langkah positif atau negatif. Karena anak ini dianggap melanggar, berarti langkah yang dilakukan adalah pemenuhan kebutuhan yang negatif. Setelah menyamakan posisi atau memvalidasi identitas, menstabilkan identitas, kita mencoba untuk menuntut bagaimana menyadarkan kalau si anak ini sebenarnya melakukan kesalahan, tapi itu keluar dari mulutnya sendiri, itu keluar dari perasaannya sendiri. Nah, ya kalau kamu suka sepak bola, dan tidurmu jam berapa? Misalnya dia menjawab, saya nggak tidur Pak, saya nunggu bal, saya nunggu itu jam tayangnya, jadi nggak sempat tidur dan lain sebagainya. Takut kalau tidak. Nah, bagaimana kalau dicoba dirubah? Kamu tidur lebih awal, kemudian pasang alarm, atau dulu waktu saya suka sepak bola itu lagi sedang menggilai sepak bola masih zamannya SMA SMP, itu saya memiliki trik. Kaki saya ikat dengan dipan. Ketika saya gerak, saya langsung tangi, saya langsung bangun, langsung melihat jam, sudah waktunya nonton bola. Jadi bagaimana memberikan solusi, bagaimana memberikan meyakinkan kalau memposisikan sebenarnya kamu salah, tapi kamu harus mengakuinya. Kemudian menuntut untuk menanyakan keyakinan. Kira-kira apa yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan atau belum? Sesuai dengan nilai kebijakan atau belum? Nah, kalau belum, bagaimana caranya? Jadi mencoba menuntun supaya mereka yang mengalami masalah, mereka yang mendapati masalah itu menyelesaikan masalahnya sendiri, seperti itu. Itu yang ada pada segitiga restitusi. Seperti itu, Bapak Ibu. Kalau yang didesimulasikan satu, Bapak, ya. Ini contohnya menstabilkan identitas. Kalimat-kalimat yang muncul seperti ini. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, atau tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga salah, dan seterusnya. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Nah, kalimat-kalimat itu akan menstabilkan identitas. Tidak akan langsung semakin kita menekan anak, semakin kita menyalahkan anak, maka akan semakin hal yang terjadi akan semakin buruk karena mental mereka sudah jatuh dalam posisi salah. Kemudian kita semakin menekannya dan itu membuat mereka lebih tertekan lagi. Kemudian validasi kebutuhan, mungkin kata-kata atau kalimatnya seperti ini. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Misalnya, di jam kosong pada bermain. Nah, bermain itu nggak masalah, nggak apa. Delala, kamu tadi kok bermainnya nggak sampai begini-begini. Masih bersyukur, tadi jatuhnya hanya begini, atau yang lain sebagainya. Jadi, atau kalimat apakah kamu bisa melakukan dengan yang lebih baik besok lagi? Itu merupakan validasi kebutuhan. Kemudian menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dengan berbagai macam kalimat pertanyaan, contohnya apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah, atau
dari kesalahan atau perbuatan yang mereka lakukan, kita menanyakan, kira-kira apa yang kamu lakukan itu sudah sesuai atau belum? Apa yang kamu lakukan itu sudah pantas atau belum dilakukan di kelas? Seperti itu. Itu yang dapat saya sampaikan. Sementara mungkin dari teman-teman CGP yang lain bisa menambahkan tentang segitiga restitusi atau 5 posisi kontrol di kelas. Oke, selamat pagi Mas. Sudah jam berapa ini? Sekolah mulai jam berapa? Harusnya masuk sekolah jam berapa? Agar apa kalau Supaya pasti kepotongnya. lebih pagi? Kok ini? Merasa bodoh. Ini kancingnya mbak. Sampai siang banget kenapa? Siang. Bangun jam berapa? Setengah 7. Ya semalam kok bisa bangun setengah 7? Tapi Ibu Febri menghargai meskipun bangunnya setengah 7, tapi tetap berusaha. Berarti dari rumah jam berapa? Selamat belajar dan semoga lancar. Besok tidak terlambat. Jadi begini, kalau posisi manajer tadi yang kurang dari segitiga restitusinya itu menstabilkan posisi. Kan tadi lupa kalau dia biasanya berangkat siang membantu adiknya. Jadi Bu Febri itu sebenarnya ada baiknya kalau membantu adiknya, wah kakak yang baik sekali. Nah, jadi ya kalau ada kalimat itu ada berikutnya berarti kan